Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diklat semua, berjumpa kembali bersama saya, Asep Jamaluddin Malik, Widya Suara Ahli Madya, Pusdiklat BMKG. Sobat Diklat semuanya, kali ini saya akan menyampaikan learning journey untuk pelatihan kepemimpinan pengawas dan strategi delivery, agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada workshop pelatihan kepemimpinan pengawas. Sobat Diklat semua, kebijakan terkait dengan pelatihan struktural ini adalah Perlan nomor 5 tahun 2022 dan perubahannya Perlan nomor 6 tahun 2022, kemudian Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian Keplan nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Baik, Bapak Ibu Sobat Diklat semua, tujuan dari penyelenggaraan pelatihan struktural adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajer jabatan struktural. Nah, Bapak Ibu di sini sebagai pejabat pengawas atau eselon 4 ya kalau masih ada. Nah, Bapak Ibu, Sobat Diklat, kompetensi kepemimpinan pelayanan pada pelatihan PKP ini adalah kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian, jenis pelatihan pada pelatihan struktural kepemimpinan ini, yang pertama adalah jalur pelatihan klasikal, pelatihan yang dilakukan melalui pelatihan klasikal. Selanjutnya, jalur pelatihan non-klasikal, ini pelatihan yang dilakukan melalui distance learning. Selanjutnya, jalur pelatihan klasikal non-klasikal, pelatihan yang dilakukan melalui blended learning. Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya, terkait dengan pelatihan blended learning, ini jumlah jam pelajaran terkait dengan PKP adalah 904 jam pelajaran atau setara dengan 104 hari pelatihan. Selanjutnya, terkait dengan pelatihan struktural ini, ada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, di mana fokus kepada pelatihan kepemimpinan pengawas, kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan pelayanan. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada yang belum dipahami? Oke, selanjutnya adalah substansi mata pelatihan PKP Smart Governance. Di sini kita lihat ada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan inti di sini adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, ini strategi pembelajarannya adalah menggunakan e-learning, yaitu self-learning dan collaborative learning. Dan yang kedua adalah klasikal. Selanjutnya, mata pelatihan dasar. Di sini ada digital skill dalam pembuatan kebijakan, kemudian self-resilience, kemudian gender equality, disability and social inclusion atau GEDSI. Nah, ini strategi pembelajarannya adalah self-learning, ya Bapak Ibu. Nanti sebagai peserta melakukan self-learning. Selanjutnya adalah mata pelatihan pilihan. Di sini ada manajemen pemerintah, anti korupsi, barang jasa, undang-undang cipta kerja, HAM, pemeriksaan keuangan, narkoba, perencanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi hijau. Kemudian ada mata pelatihan lain yang relevan. Silakan ya Bapak Ibu memilih dari mata pelatihan pilihan ini. Untuk PKP ini silakan Bapak Ibu memilih 3 mata pelatihan. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah kelompok mata pelatihan inti pada PKP. Di sini kita lihat Bapak Ibu yang di warna hijau, agenda kepemimpinan pelayanan. Mata pelatihannya adalah diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif di era new normal, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, seperti apa terkait dengan strategi pembelajaran nanti akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, ini adalah keterkaitan agenda PKP, di mana Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa aktualisasi kepemimpinan pelayanan yang merupakan agenda keempat ya yang menjadi ujung tombak Bapak Ibu di dalam melakukan pelatihan PKP ini, yaitu melakukan kegiatan aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, untuk melakukan kegiatan aktualisasi kepemimpinan pelayanan ini, Bapak Ibu akan diberikan penguatan materi dari agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila bela negara. Di sini Bapak Ibu akan dibekali dengan pemahaman Pancasila
dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral dan etika dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara tentunya Bapak Ibu. Nah, di sini di agenda 1 ini peserta sebagai seorang pemimpin dituntut memiliki self mastery yang kuat. Selanjutnya untuk aktualisasi kepemimpinan pelayanan ini diperkuat dengan agenda kedua yaitu kepemimpinan pelayanan, di mana di sini peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memperdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Di sini peserta sebagai seorang pemimpin dituntut melakukan perubahan Bapak Ibu, berupa inovasi ya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya agenda yang ketiga yaitu pengendalian pekerjaan. Di sini Bapak Ibu sebagai peserta nanti ini dibekali dengan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tentunya. Nah, dari ketiga agenda ini mendukung untuk agenda yang keempat yaitu aktualisasi pelayanan, ada dua agenda lagi yang menunjang yaitu yang pertama agenda smart governance dan agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, terkait dengan agenda aktualisasi, apa sih agenda aktualisasi ini Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini, agenda aktualisasi adalah membekali peserta dalam kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan pelayanan melalui pengalaman best practice-nya tentunya, dan aplikasinya dalam aksi perubahan peningkatan kinerja organisasi. Baik, Bapak Ibu Sobat Diklat, selanjutnya adalah learning journey atau tahap blended learning untuk PKP itu sendiri. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri. Ini dilakukan di tempat kedudukan peserta. Setelah itu, peserta melakukan tahapan berikutnya adalah e-learning, di mana e-learning ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, ini juga di tempat kedudukan peserta. Setelah itu, peserta membangun komitmen bersama ya di tempat kerja peserta. Nah, nanti di sini akan dibantu dengan tim efektif dan mentornya. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 1. Ini di tempat penyelenggaraan. Jadi, Bapak Ibu sebagai peserta nantinya akan diundang ke tempat penyelenggaraan untuk melakukan kegiatan tatap muka, ya, pembelajaran secara klasikal di tahap pertama. Selanjutnya adalah aktualisasi kepemimpinan gereja. Ini adalah implementasi Bapak Ibu sebagai peserta untuk mengimplementasikan aksi perubahannya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pesertanya tidak bisa dengan di tempat kerjanya, maka bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 2, ya Bapak Ibu, dilakukan di tempat penyelenggaraan. Jadi artinya setelah melakukan aktualisasi, Bapak Ibu peserta kembali lagi ke tempat penyelenggaraan ya untuk melakukan seminar hasil implementasi dan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah pembelajaran mandiri. Dilakukan agenda 1, agenda 2, agenda 3. Bapak Ibu dituntut untuk membuat esai masing-masing agenda berisikan tentang isu-isu yang berhubungan dengan agenda 1, 2, dan 3 sesuai dengan isu-isu yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Selanjutnya, belajar mandiri berikutnya adalah terkait dengan kurikulum mata pelatihan dasar, ada digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilient, berpikir kritis. Nah, ini Bapak Ibu juga nanti ada kuis ya, nanti ada evaluasinya. Nah, ini dapat diselesaikan sampai sebelum klasikal yang pertama. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah modul-modul yang ada di LMS LAN ya, terkait dengan self learning yang tadi ya. Di sini ada GETSI, self resilience, dan lain-lain. Oke, silakan Bapak Ibu nanti bisa mencari informasi terkait dengan modul-modul yang ada di LAN. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah belajar mandirinya terkait dengan mata pelatihan penunjang. Di sini Bapak Ibu memilih 3 mata pelatihan penunjang ya. Silakan. Nanti ada kuisnya juga setiap agenda. Nah, nanti ini juga dikerjakan maksimal sampai sebelum pembelajaran klasikal yang kedua ya. Oke. Sampai sini kita lanjutkan kembali Bapak Ibu.
Ini adalah tahapan pengembangan potensi diri. Kita lihat bahwa di tahapan pengembangan potensi diri ini, peserta pelatihan melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. Ya. Kemudian di sini ada peran mentor juga melakukan penilaian terhadap sikap perilaku dari kepemimpinan peserta. Nah, peserta dan mentor ini akan berinteraksi melakukan kegiatan mentoring, di mana di sini ada yang harus dilakukan, ada finalisasi pemetaan SPK dalam Excel yang dilakukan oleh peserta, pemetaan sikap perilaku final dan strategi pembelajarannya seperti apa terkait dengan potensi diri. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan paparan hasil seminar rancangan aktualisasi. Nah, ini dibuat dalam satu halaman cukup dalam PPT dan hasil mentoringnya seperti apa. Kemudian dalam pelaksanaan pengembangan potensinya, ini coach dan mentor ini juga memiliki peran. Coach melakukan pengkajian proses dan hasil, mentor mendukung, memastikan, memantau, dan membantu, dan nanti ada paparan hasil di seminar aktualisasi. Ini bersama, ini satu halaman untuk pengembangan potensi diri dan progres hasil dari aktualisasinya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pemaparan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri. Nah, ini baik mentoring dan coaching. Ini dibuat dalam seminar rancangan proyek dan seminar pelaksanaan proyek. Jadi masing-masing satu halaman ya untuk rancangan dan seminar hasilnya. Oke, seperti itu hasil dan proses pengembangannya seperti apa disampaikan pada saat seminar rancangan dan seminar hasil. Baik, Sobat Diklat Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah tahapan pembelajaran mandiri. Untuk PKP kita lihat pembelajaran mandirinya di hari keempat dan hari kelima. Ya Bapak Ibu, kita lihat di sini 10 JP untuk pembelajaran mandirinya. Selanjutnya ada 10 JP ya pas ya untuk pembelajaran mandirinya. Selanjutnya adalah tahapan belajar e-learning PKP. Nah, tahapan belajar e-learning PKP ini jatuh untuk agenda 2 adalah di hari ke-13 dan hari ke-14. Di mana hari ke-13 melakukan sinkronus pembelajaran agenda 2 selama kurang lebih 2 jam pelajaran, dilanjutkan dengan penugasan secara asinkronus ya, yang sudah dijelaskan di sinkronus ya. Kurang lebih sinkronusnya adalah 8 JP. Jadi Bapak Ibu memiliki waktu panjang untuk mengerjakan penugasan di sinkronus yang hari ke-13 itu di hari pertama ini. Nah, selanjutnya hari berikutnya hari ke-14 melakukan asinkronus di paginya. Artinya Bapak Ibu masih mengerjakan tugas-tugas yang telah disampaikan di hari pertama, dan berikutnya adalah sinkronus pembelajaran agenda 2 ya, itu 4 JP. Jadi Bapak Ibu di akhir dilakukan sesi sinkronus untuk membahas tugas-tugas yang telah disampaikan oleh fasilitator di hari ke-13. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya. Selanjutnya adalah tahapan pembelajaran klasikal untuk PKP. Kita lihat Bapak Ibu untuk klasikal PKP harinya ke-29, 30 dan 31, di mana di hari ke-29 atau hari yang pertama untuk agenda 2 adalah 9 JP. Hari berikutnya, hari keduanya adalah 12 JP, dan hari ketiganya adalah 5 JP. Baik, Bapak Ibu, seperti kelas semua, selanjutnya adalah tahapan pembelajaran off campus 2 di pelatihan PKP. Kita lihat di sini, off campusnya adalah implementasi aksi perubahan selama kurang lebih 60 hari kerja, ya, 60 hari kerja kalender ya. Kemudian pelaksanaan pengembangan potensi diri, mentoring dan coaching. Selanjutnya adalah tahapan pembelajaran klasikal 2. Artinya di sini melakukan pembimbingan seminar aksi perubahan atau seminar hasil, dan nanti ada ceramah kebijakan tindak lanjut hasil daripada Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan seperti apa nanti. Apakah kedepannya aksi perubahannya akan dilaksanakan untuk periode jangka menengah dan jangka panjangnya atau tidak. Oke, nanti disampaikan di ceramah kebijakan tindak lanjut hasil pelatihan. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat yang berbahagia, selanjutnya adalah evaluasi pelatihan struktural. Di sini penting sekali sebagai seorang fasil atau penyelenggara, ada evaluasi peserta, evaluasi tenaga pelatihan, dan evaluasi penyelenggaraan. Nah, nanti ini menjadi cikal bakal apakah pelatihan itu efektif atau tidak untuk dilaksanakan untuk kedepannya. Ya. Nah, ini evaluasi peserta, Bapak Ibu. Evaluasi peserta terdiri dari evaluasi akademik, evaluasi pekerjaan lapangan, evaluasi produk, evaluasi kepemimpinan, baik rancangan maupun implementasi, dan evaluasi sikap perilaku. Dan ini adalah penilaian evaluasi peserta ya, penilaiannya seperti ini ya, sangat memuaskan baik, kurang baik, dan tidak memenuhi kualifikasi ya. Jadi batas kelulusannya kurang lebih seperti ini Bapak, 70,01 dianggap baik.
Baik, Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya. Selanjutnya evaluasi peserta. Kita lihat komponennya banyak sekali, dan ini adalah perbandingan klasikal dan blended atau distance learning, ya kurang lebih sama. Namun komposisi yang tertinggi di sini adalah evaluasi produk aktualisasi pembinaan atau baik perencanaan maupun implementasinya, ya seperti ini. Selanjutnya remedial. Remedial ini ada ketentuannya, ya Bapak Ibu. Untuk menjadi remedial itu ada kategori-kategori yang harus Bapak Ibu perhatikan, ya. Di mana kalau tidak memenuhi salah satu atau bagaimana Bapak Ibu akan mengikuti remedial. Nah, ini juga ada kualifikasi lulus, ditunda kelulusannya dan tidak lulusnya. Silakan Bapak Ibu bisa membaca di layar ini, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah strategi delivery agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Baik, Bapak Ibu, seperti apa strateginya di dalam agenda kepemimpinan pelayanan? Kita simak bersama. Oke, di sini adalah pelatihan kepemimpinan pengawas, ya, untuk agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Kita lihat di sini di dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan, pelatihan kepemimpinan pengawas ini, Bapak Ibu sebagai peserta ini akan dibekali memiliki kemampuan untuk mendiagnosa masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik tentunya, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian indikatornya apa sih di dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan ini? Agar peserta ini berhasil, ya kita lihat indikator hasil belajarnya. Jadi peserta diharapkan dapat merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerjanya. Kemudian peserta juga merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Selanjutnya, peserta dapat mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Selanjutnya, diharapkan membangun kepemimpinan pelayanan. Nah, nanti Bapak Ibu diharapkan sebagai peserta nanti di sini, ya harus memenuhi indikator hasil belajarnya. Lalu bagaimana dengan jumlah JP-nya untuk agenda 2 ini? Agenda 2 ini terdiri dari 56 JP Bapak Ibu, di mana 10 JP pembelajaran mandiri, kemudian 20 JP e-learning, di mana 6 JP sinkronus dan 14 JP asinkronus. Selanjutnya untuk klasikal. Mohon maaf ini koreksi Bapak Ibu, untuk yang klasikal adalah 26 JP, ya. Jadi saya tekankan kembali, ini ada revisi bahwa untuk total JP klasikal adalah 26 JP, sehingga total seluruh untuk agenda 2 kepemimpinan pelayanan adalah 56 JP, ya. 56 JP. Baik Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya, selanjutnya apa sih yang ada di agenda 2 PKP ini? Kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa yang ada di sini materinya adalah diagnosa organisasi. Di dalam materi diagnosa organisasi, Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin ini harus mampu merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerjanya. Di sini ada beberapa materi pokok terkait dengan diagnosa organisasi. Bapak Ibu harus mampu mendiagnosa organisasi, ya. Karena untuk melakukan perubahan, Bapak Ibu harus melakukan diagnosa organisasi. Jangan sampai Bapak Ibu di dalam melakukan diagnosa organisasi ini tidak tepat. Kalau tidak tepat, Bapak Ibu berarti merencanakan kegagalan. Jadi usahakan di dalam mendiagnosa organisasi harus tepat, ya. Kemudian kedua adalah berpikir kreatif dalam pelayanan. Di sini Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin dituntut untuk melakukan perubahan, di mana harus mampu merancang strategi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik sebagai upaya perubahan organisasi berkinerja tinggi. Di sini pun ada materi-materi pokok yang Bapak Ibu akan dalami, ya, agar Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin perubahan yang mampu merancang strategi berpikir kreatif dan inovasi tentunya. Selanjutnya adalah membangun tim efektif di era new normal. Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin dituntut untuk mampu mendayagunakan tim kerjanya yang partisipatif tentunya dan efektif di era new normal saat ini, apalagi, ya. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi, di mana untuk membangun tim efektif di era new normal ini, materi pokoknya adalah seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa
tim efektif dalam pelayanan itu seperti apa, bagaimana karakteristik tim efektif, bagaimana strategi menumbuhkan tim efektif itu ya, karena di dalam tim itu ada saja permasalahan-permasalahan yang timbul ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sini Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin ini harus mampu melayani publik ya. Artinya Bapak Ibu sebagai pelayan publik ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan dibekali atau dikuatkan dengan materi terkait dengan konsep kepemimpinan pelayanan itu seperti apa dan kepemimpinan berorientasi pelayanan core value ASN yang berakhlak tentunya dalam hal ini adalah untuk melayani ya. Oke, baik Bapak Ibu Sobat Diklat, apakah sampai sini sudah cukup paham? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, apa yang dapat dilakukan di dalam strategi pembelajaran pada agenda 2 PKP ini, di mana pendekatan pembelajaran yang dilakukan adalah student center. Artinya kita sebagai fasilitator memfasilitasi peserta untuk terlibat aktif ya, untuk menggali potensi-potensi yang bisa meningkatkan kompetensi dari para peserta sebagai seorang pemimpin perubahan. Ya, dalam hal ini adalah sebagai kepemimpinan pengawas ya. Kemudian strategi pembelajarannya adalah self-directing learning, collaborative learning, problem-based learning, discovery learning, dan lain-lain. Kemudian metode pembelajaran dilakukan adalah ceramah, diskusi, curah pendapat, studi kasus, role play, kemudian bisa juga penayangan video, dan lain-lain. Ya. Oke, baik Bapak Ibu Sobat Diklat, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah learning journey agenda 2 PKP. Blended learning itu seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri untuk agenda 2 ini adalah 10 JP. Ya, 8 JP, self learning ya, dan JP membuat esai. Kita lihat outputnya apa sih pembelajaran mandiri ini? Outputnya adalah esai tentang refleksi pelaksanaan tupoksi di unit kerja dari perspektif materi. Nah, agenda 2 ya, bahan bahasan ini apa namanya esai ini digunakan sebagai bahan bahasan di tahap berikutnya, di tahap e-learning tentunya. Jadi Bapak Ibu di pembelajaran mandiri untuk penugasannya adalah membuat esai terkait dengan isu-isu yang ada di tempat Bapak Ibu ya, terkait dengan agenda 1, 2, dan 3. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat yang berbahagia, selanjutnya adalah tahap e-learning. Untuk tahap e-learning ini adalah 20 JP e-learning agenda 2, di mana ada 6 JP sinkronus dan 14 JP asinkronus. Ya, di mana 6 JP ini terbagi dua. Di hari pertama adalah 2 JP, hari keduanya adalah 4 JP. Sedangkan asinkronusnya adalah hari pertama 8 JP, hari kedua 6 JP. Di dalam tahapan e-learning ini dilakukan pendalaman dan penguatan agenda 2 untuk bekal peserta masuk pada tahap untuk membangun komitmen bersama tim efektif dan mentornya ya Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya adalah membangun komitmen bersama. Ini dilakukan selama 27 JP pelaksanaan di unit kerja peserta. Outputnya adalah identifikasi masalah, tantangan peningkatan kinerja, dan komitmen bersama stakeholder. Jadi di sini melibatkan tim efektif, stakeholder, dan mentor ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pembelajaran klasikal yang pertama. Di dalam pembelajaran klasikal yang pertama, untuk agenda 2 adalah 26 JP. Ya. Kembali saya tekankan, untuk agenda 2 di pembelajaran klasikal 1 ini adalah 26 JP tatap muka, di mana di sini adalah pendalaman dan penguatan agenda 2, ya, di mana di dalam klasikal ini akan lebih dieksplor lagi ya terkait dengan agenda 2 ini. Karena di sini ada 3 hari pembelajaran secara klasikal. Ini cukup panjang, jadi waktu Bapak Ibu untuk mengeksplor peserta ini pun akan semakin mudah ya, apalagi di dalam mendiagnosa organisasi ini butuh effort kepada para peserta untuk lebih mendiagnosa organisasinya secara tepat tentunya Bapak Ibu, dan melakukan berpikir kreatif dan strategi inovasinya seperti apa, bagaimana membangun tim efektifnya, mengelolanya, dan bagaimana melakukan kepemimpinan melayani itu seperti apa terkait dengan yang telah dilakukan diagnosa atau analisisnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti bekalnya sebagai bekal untuk kegiatan berikutnya di dalam merancang aksi perubahannya. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Tahapan berikutnya ya, di mana totalnya adalah 540 JP atau 60 hari kerja. Ini dilakukan secara experiential learning, yaitu melaksanakan aksi perubahan dan pengembangan potensi diri di tempat kerja melalui coaching dan mentoring.
Lalu outputnya apa sih di aktual segmen pelayanan ini adalah laporan aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri tentunya. Nah, tahap selanjutnya adalah pembelajaran klasikal kedua. Totalnya adalah 22 JP, dilakukan selama kurang lebih 3 hari, ya, seminar aksi perubahan, pelaporan pengembangan potensi diri. Oke, sampai sini Bapak Ibu, kira-kira sudah cukup paham terkait dengan Learning Journey Agenda 2 PKP secara blended learning? Oke, baik, sepertinya kita dapat lanjutkan kembali Bapak Ibu. Selanjutnya adalah terkait dengan rencana pembelajaran untuk tahap e-learning itu seperti apa. Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini untuk pembelajaran e-learning itu ada 20 JP atau kurang lebih 900 menit. Di mana yang pertama adalah sesi sinkronus. Sinkronus ini ada 2 hari ya. Hari pertama kurang lebih ada 2 JP, hari kedua ada 4 JP. Kita lihat Bapak Ibu di hari pertama, sinkronus yang pertama, yang dilakukan pendahuluannya adalah menyampaikan salam, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta, ya, kemudian melalui metode yang interaktif. Nah, ini saya coba menawarkan terkait dengan menggunakan Padlet ya, sehingga di dalam e-learning ini semua dilibatkan ya, karena waktu juga terbatas, jadi menggunakan Padlet masing-masing peserta memiliki partisipasi aktif untuk membangun hubungannya. Oke. Selanjutnya di sini peserta menjawab salam, menyimak, mengakses dan mengisi link Padlet, menyimak dan merespon apa yang disampaikan oleh fasilitator. Nah, metodenya ini bisa ceramah, curah pendapat, tanya jawab, games, permainan interaktif. Kemudian waktunya ini kurang lebih untuk hari pertama totalnya itu 90 menit. Namun untuk yang tadi ya menyampaikan salam itu kurang lebih 10 menit cukup ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penyajian untuk hari pertama yaitu melakukan tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri 4 modul agenda 2, kepemimpinan pelayanan, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut dan atau dengan menggunakan permainan interaktif. Nah, di sini pertama kita gali dulu bagaimana pengalaman dan pemahaman dari hasil pembelajaran mandiri atau MOC 4 modul agenda 2 ya. Seperti apa? Kita lihat bagaimana reaksi respon dari para peserta. Oke. Kalau peserta sudah merespon, sudah menyampaikan apa yang telah diperoleh dalam MOC atau pembelajaran mandiri, selanjutnya kita akan melakukan permainan yang lebih interaktif lagi, yaitu menyampaikan kuis dengan menggunakan quizzes ya. Nah, oke. Di sini peserta menyimak, merespon ya. Kemudian metodenya seperti itu yang kita lihat ada ceramah, tanya jawab, curah pendapat, games, permainan interaktif, penayangan video paparan penugasan individu, kemudian dari alat bantunya kurang lebih sama ya. Kita lihat selanjutnya adalah penyajian berikutnya. Setelah diberikan kuis, fasilitator menjelaskan overview keterkaitan agenda 2, kepemimpinan pelayanan dengan agenda 1, 3, dan 4, serta keterkaitannya dengan kompetensi akhir dari PKP, atau pada saat aktualisasi tentunya. Nah, ini seperti apa? Ya. Kemudian pembahasan esai yang telah dibuat oleh peserta, ya, terkait dengan agenda 2 tentunya. Ya. Pilih peserta secara acak saja, yang akan dibahas seperti apa. Kita acak pesertanya untuk menyampaikan esai yang berisi tentang isu-isu agenda 2 terkait dengan yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Oke, selanjutnya adalah pendalaman dan penguatan materi agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Setelah masing-masing menyampaikan esainya, kemudian fasilitator memberikan pendalaman dan penguatan materi. Baik Bapak Ibu, Sobat Tugas yang berbahagia, selanjutnya adalah menjelaskan tugas kelompok di hari pertama. Di mana di tugas kelompok yang hari pertama ini, kita akan membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Misalnya di sini ada 10, kita bagi menjadi, kalau 10 bisa dibagi masing-masing biar ada ini bisa 2 kelompok atau 3 kelompok ya Bapak Ibu. Silakan menyesuaikan, di mana di BMKG ini ada MKGIS, silakan Bapak Ibu menyesuaikan bila dari 10 orang yang ada di grup itu, kemudian dibagi menjadi beberapa grup, misalnya disesuaikan dengan jumlah dari asal peserta. Apakah masuk ke kategori bidang meteo, klimat, geofisika, instrumen, atau kesetarataan. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu membuat ide aksi perubahannya seperti apa.
Artinya untuk melakukan itu semua Bapak Ibu harus melakukan diagnosa organisasi ya. Nah, di sini Bapak Ibu dituntut untuk bisa melakukan diagnosa dan menganalisis. Selanjutnya merancang strategi inovasi pelayanan publik seperti apa setelah Bapak Ibu mendiagnosa dan menganalisis tentunya. Baik, setelah Bapak Ibu paham dengan penugasan kelompok, artinya Bapak Ibu punya bekal masing-masing individu untuk melakukan mengerjakan tugas individu. Artinya langkah berikutnya adalah menjelaskan tugas individu hari pertama ini adalah membuat hal yang sama, namun ini untuk individu masing-masing peserta. Ya, baik Bapak Ibu, Sobat Tiga semuanya. Selanjutnya adalah menayangkan video motivasi, di mana menayangkan video motivasi ini kita akan memperlihatkan seperti apa sih di dalam mendiagnosa dan menganalisis yang tepat. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai peserta ini salah dalam mendiagnosa dan nanti akan kurang tepat di dalam menyelesaikan suatu strategi berpikir kreatif dan strategi inovasinya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah hari kedua sinkronus. Di hari kedua ini adalah kurang lebih 4 JP. Kita lihat di sini sama membuka sesi dan hari kedua dengan menyampaikan salam, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, mereview, menjelaskan rencana proses pembelajaran. Jadi materi hari pertama kita review seperti apa, ya. Kemudian selanjutnya adalah membahas tugas kelompok hari pertama. Silakan nanti masing-masing peserta untuk bukan masing-masing peserta, masing-masing kelompok peserta menyampaikan hasil pekerjaannya seperti apa nanti dibahas bersama dan nanti fasilitator memberikan umpan balik tentunya. Nah, setelah clear di tugas kelompok, kita akan membahas di tugas individu. Di tugas individu ini peserta akan hasil tugas individu peserta akan dibahas kembali ya secara mendalam karena di tugas kelompok sudah cukup memahami. Jadi di tugas individu ini kita gali kembali seperti itu. Nah, kita juga memberikan feedback atau umpan balik. Selanjutnya adalah pendalaman penguatan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas kelompok individu hari pertama yang telah dibuat oleh peserta. Nah, selanjutnya dari fasilitator ini memperdalam apa sih yang tadi disampaikan kita bahas di dalam tugas pertama, tugas kedua. Nah, kita gali lagi lebih mendalam ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah menjelaskan tugas individu di hari kedua. Nah, ini tugas individu hari kedua adalah diharapkan Bapak Ibu peserta ini menyempurnakan ide aksi perubahan individu pesertanya, di mana melakukan diagnosa organisasi, merancang strategi inovasinya ini harus lebih detail, tajam, dan istilahnya lebih baik dari yang sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah penugasan menjelaskan tugas individu hari kedua, membuat learning journal agenda 2. Jadi Bapak Ibu, selain memperbaiki tugas individu ide aksi perubahan, kemudian Bapak Ibu juga membuat learning journal terkait dengan agenda 2 kepemimpinan kinerja tentunya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya penutup membuat kesimpulan bersama peserta materi pelajaran agenda 2, merencanakan pengambilan mata pelatihan penunjang, menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, maaf dan salam. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah asinkronus. Asinkronus ini dilakukan di hari e-learning hari pertama dan hari kedua, di mana hari pertama e-learning adalah 8 JP, hari kedua e-learning adalah 6 JP. Jadi peserta tugasnya di sini adalah mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya apa? Tadi sudah dijelaskan. Tugas kelompoknya apa? Juga tadi sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup jelas untuk strategi pembelajaran tahap e-learning ini. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran untuk tahap klasikal. Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu di tahap klasikal ini Bapak Ibu bertemu dengan para peserta. Ini antusiasme peserta juga lebih daripada pada saat e-learning, dan kita sebagai fasilitator pun akan lebih tertantang untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara klasikal. Oke, seperti apa strateginya untuk pembelajaran klasikal? Kita lihat di sini ada 26 JP atau sekitar 1.170 menit. Oke, baik Bapak Ibu, di hari pertama sebagai pendahuluan sama halnya kita menyampaikan salam, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dengan ice breaking tentunya. Ya, silakan bisa dibaca selanjutnya ya, karena waktu terbatas. Selanjutnya adalah menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajarannya seperti apa. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ini di hari pertama ini karena hari pertama adalah JP-nya kalau nggak salah 9 JP ya. Bapak Ibu, atau 405 menit. Jadi ini satu hari lumayan ya, lumayan padat Bapak Ibu di dalam pembelajaran di hari pertama secara klasikal ini.
Selanjutnya adalah masuk penyajian, melakukan tanya jawab pendalaman materi agenda 2 kepemimpinan pelayanan dengan menggunakan metode yang menarik. Seperti apa? Ya, kita tanya jawab kepada peserta bagaimana ketika dalam tahap e-learning ini, apakah masih ada hal-hal yang perlu dibahas di dalam tanya jawab ini. Kemudian pembahasan tugas individu ide aksi perubahannya kita bahas kembali karena ini lebih detail lagi, lebih tajam lagi di hari pertama pada saat pembelajaran klasikal. Ya, kita akan menggali, menyampaikan atau memperkuat bagaimana tahapan diagnosa organisasi, bagaimana menganalisis, ya seperti itu. Kemudian pemaknaan pentingnya diagnosa organisasi sebagai langkah awal menjadi pemimpin perubahan dalam langkah peningkatan kinerja pelayanan publik dan kerjanya. Nah, ini pemaknanya adalah yang tadi, ya kita memberikan penguatan terhadap materi di agenda 2 khususnya untuk diagnosa organisasi di hari pertama klasikal. Selanjutnya pemberian motivasi melalui video pendek tentunya ya agar para peserta termotivasi dan bisa menemukan titik temu terkait dengan diagnosa organisasi yang tepatnya seperti apa. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya, selanjutnya hari kedua membuka sesi hari kedua sama halnya dengan hari sebelumnya dengan suasana yang kondusif dan kita mereview kembali setiap hari ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya melakukan tanya jawab pendalaman materi agenda 2 kepemimpinan pelayanan dengan menggunakan metode yang menarik seperti apa. Ini juga kita menggali, takutnya ada hal-hal yang kurang digali di hari sebelumnya. Selanjutnya adalah kita sebagai fasilitator memfasilitasi diskusi kelompok materi agenda 2 terkait dengan materi berpikir kreatif dalam pelayanan dan materi terkait dengan membangun tim efektif di era new normal. Itu seperti apa? Nanti kita bagi kelompok pesertanya di dalam tatap muka klasikal di tempat penyelenggaraan pelatihan ya, seperti apa dibagi ya. Nanti mereka diskusi. Nah, setelah diskusi mereka memaparkan di depan kelas. Nanti ada sesi tanya jawab tentunya. Dan nanti dari kegiatan diskusi ini, fasilitator memberikan penguatan atau membuat benang merah terkait apa yang telah dibahas dalam pemaparan per kelompok tersebut. Selanjutnya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif karena tadi sudah mungkin sudah lelah ya melakukan kegiatan diskusi, kita bangun kembali suasana kondusif dengan melakukan ice breaking tentunya, ice breaking yang berbeda ya biar tidak bosan. Baik Bapak Ibu Sobat Tugas, selanjutnya adalah memfasilitasi role play peserta secara berkelompok dalam mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efektif di era new normal. Nah, ini kelompok role play pun bisa diatur nanti disesuaikan dengan kebutuhan ketika di kelas ya. Baik, Bapak Ibu Sobat Diklat, selanjutnya penguatan pemaknaan kegiatan role play oleh fasilitator. Kemudian memberikan motivasi untuk memperkaya gagasan inovasi dalam ide aksi perubahannya. Ini penting sekali karena ide aksi perubahan ini sebagai cikal bakal peserta untuk membuat rencana atau rancangan aksi perubahannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya hari ketiga. Di hari ketiga ini waktunya kurang lebih 5 JP atau 225 menit. Nah, di sini fasilitator membuka sesi biasa ya untuk memberikan salam, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan selalu review kembali. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat, berikutnya adalah fasilitator melakukan pendalaman dan penguatan materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya, artinya ini materi yang terakhir di agenda 2 ini. Nah, dilakukan secara diskusi kelompok saja supaya keterlibatan partisipasi aktif dari peserta. Oke, seperti apa, peserta bagaimana, sama halnya dengan pada saat diskusi sebelumnya. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat, selanjutnya fasilitator akan memberikan kuis kepada peserta. Ini tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh pemahaman yang telah diterima oleh peserta tentunya ya. Kuisnya seperti apa? Ini baiknya berbeda dengan kuis yang sebelumnya di tahap e-learning ya. Baik Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya, selanjutnya adalah kembali lagi saya tekankan kan ini adalah cikal bakal untuk membuat rancangan aksi perubahan, maka dilakukan penguatan kembali untuk ide aksi perubahannya. Seperti apa? Ya. Baik Bapak Ibu, Sobat Diklat semua, selanjutnya adalah penutup. Ini membuat kesimpulan materi agenda 2 kepemimpinan secara komprehensif tentunya dari awal sampai akhir kita rangkum bersama peserta seperti apa ya kesimpulannya. Kemudian kita memberikan apresiasi atas partisipasi peserta dalam mengikuti pembelajaran kurang lebih ya dari sesi e-learning ya dan sesi klasikal yang cukup panjang ini. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, maaf dan salam. Nah, tentunya ini penting sekali
Bapak Ibu untuk menutup pembelajaran ini dengan memberikan motivasi ya, karena dengan memberikan motivasi ini membuat peserta itu menjadi lebih terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan atau perubahan-perubahan di unit organisasinya terkait dengan ide aksi perubahannya tadi. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang cukup paham atau bagaimana? Oke, sepertinya sudah cukup paham semua ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk melihat tayangan sharing terkait dengan strategi delivery dan bagaimana penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai seorang calon fasilitator untuk agenda 2 pelayanan kepemimpinan tentunya, dan Bapak Ibu sebagai calon peserta juga bisa melihat seperti apa materi-materi yang ada di dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.